Finally, some UI to play with. Materi kali ini cukup panjang. Kita akan membahas tentang data files, yang dimana format yang kita pakai adalah XML. Kemudian ada actions, ada menu, sama ada fields, attributes, and view. Jadi di sini kita akan mengenal cukup panjang, hal-hal cukup banyak, dan mungkin ada bagian yang terlalu detail yang tidak akan dibahas dalam tutorial kali ini. Kita mulai dengan data files. Ketika kita ingin membuat views, yang kita lakukan adalah kita mendeclare atau membuat suatu file data, yang dimana format yang kita pakai adalah format XML. Sama halnya seperti CSV yang telah kita lakukan sebelumnya, kita harus memasukkan file XML tersebut ke dalam manifest.py. Dan ingat, di Odoo, untuk semua views, kita harus masukin ke dalam folder bernama views. Nah, di sini ada note nih. When performance is important, the CSV format is preferred over the XML format. Nah, ini mungkin nanti kita buatin video tersendiri untuk komparasi tentang bagaimana data diimport ke dalam sistem menggunakan CSV dan XML performance-nya seperti apa. Oke. Nah, kemudian di sini juga common pattern untuk terjadinya rendernya suatu view itu melalui menu action views. Nah, kita lanjut sedikit ke bagian actions. Di dalam action ini sebenarnya ada referensi yang lebih lengkapnya. Ya, ini nggak akan kita bahas di sini. Nah, goals dari section actions ini adalah kita membuat file XML yang bisa di-load ke dalam sistem. Ya, ada info seperti ini di dalam log dari terminal kita yang menjalankan server tersebut. Di sini kita akan mulai masuk untuk membuat action pada istate.property kita. Kita akan membuat suatu tag record, kemudian ada field. Oke, di sini dijelasin ID itu apa, model itu apa, dan seterusnya. Oke, kita langsung mulai dengan exercise, add an action, create the estate views.xml file in appropriate folder and define it in the manifest file. Create an action for the model estate property. Oke, kita masuk ke codingan. Ini file CSV sebelumnya. Jadi kita akan membuat satu folder dulu ya di dalam modul estate kita. Views. Terus kita buat satu file namanya tadi estate property views.xml. Seperti ini. Oke, sebelum kita memulai membuat views ataupun actions ataupun menu, kita harus tahu dulu di dalam Odoo itu format XML-nya itu seperti apa. Jadi kalau misalnya kita udah punya extension, kita bisa klik aja di sini Odoo, nanti akan muncul XML version 1, ini format yang harus kita ikuti. Ya, jadi ada tag Odoo, jadi kita ikutin ya. Kemudian kita bikin action di sini. Ya, kita bikin action, ini karena saya pakai extension, snippet code-nya agak lebih panjang. Oops. Kita hapus yang tidak pakai dulu. Kemudian kita ubah nama model menjadi estate property. Kemudian actionnya kita ganti juga estate property. Ya. Kemudian model name-nya itu estate titik property. Ingat, ini beda formatnya ya, pakai titik. Oke, ini kita ubah ke list. Nah, harusnya dengan begini sudah cukup. Selanjutnya, kita harus memasukkan estate property views.xml ini ke dalam file manifest sebagaimana kita memasukkan data CSV sebelumnya ke dalam situ juga. Oke, sini kita cukup tambahkan views estate property views ya. Oke, kalau sudah semua kita tinggal restart. Lalu kita kembali ke Chrome kita. Kita kembali ke Chrome, di mana kita akan melakukan upgrade pada real estate. Ya, kita coba upgrade. Oke, upgrade berhasil. Coba kita cek apakah lognya udah masuk file-file ini terload. Oke, di sini kita akan melihat apakah kita melihat file XML. Yap, bisa kita lihat di bagian sini. Ya, ini udah berhasil di load filenya. Oke, seperti itu untuk goals pertama, di mana kita menambahkan actions. Selanjutnya, menu. Nah, di sini ada goalsnya. At the end of this section, 3 menus should be created and the default view is displayed. Nah, ini diberikan contoh, kelihatannya. Ini ada real estate di samping apps dan settings. Ini adalah tampilan untuk Odoo edisi enterprise. Kita karena menggunakan community, tampilannya akan seperti ini. Akan ada, kemudian kita lihat lagi ada di dalam real estate ini, jadi anggapan ini real estate.
Kemudian ada yang namanya advertisement. Kemudian di dalam advertisement itu kita bisa lihat seperti ini. Jadi ada list of menu. Kemudian kalau kita turun lagi, nah ini kita akan melihat ada view yang default sekali ini. Yang berisi atribut fields-fields yang ada di dalam estate.property. Easiest way to define structure untuk menu item itu seperti ini, nested gitu ya. So nested, oke, kita add menus, terus create menu, masukkan kita manifest. Oke, kita lanjutin untuk membuat menu itemnya dulu. Baik, sekarang kita lanjut untuk bikin menusnya di sini ya. Kita bikin file baru, state menus.xml. Kita bikin kerangkanya dulu, kemudian kita bikin menu item. Oke, dengan nama real estate ya. State. Kemudian karena kita mau bikin nested menu items, jadi kita close seperti ini. Kita mau bisa copy aja. Kita bikin state mungkin yang atas ini kita ganti nama. State root menu. Terus yang bawah kita ganti namanya advertisement. Semoga nggak salah tulis ya. Kita tulis advertisement. Oke. Terus kita lanjutin, coba copy lagi satu nestednya. State property ini. Di sini kita tulisnya properties ya. Nah, di sini mungkin kita membuang sequence karena nggak perlu. Sequence-nya udah berdasarkan nested ini udah jadi sequence, jadi nggak perlu ada sequence lagi. Nah, di sini yang perlu kita masukin action-nya itu yang mana. Nah, sebelumnya action-nya itu kita kasih ID namanya ini ya. Kita masukin sini. Oke. Kalau udah selesai, ini cukup seperti ini, kita bisa closing aja karena ini terakhir ya. Nah, seperti ini udah selesai, kita declare menunya. Nah, kita lanjut untuk nambahin ke dalam manifest. State menus.xml ya. Ingat urutannya penting ya, karena action dipakai di dalam menu, maka action harus terlebih dahulu ada di dalam database. Oleh karena itu, estate property views harus duluan, baru menus. Sekarang kita restart. Lalu kita balik ke browser. Kita refresh, kita upgrade. Nah, ketika kita upgrade selesai, dia langsung membawa kita ke dalam real estate. Kenapa? Karena kita bikin sequence-nya yang sequence nomor 10. Nah, apps ini kalau nggak salah sequence-nya cukup belakang. Oleh karena itu kita akan langsung melihat seperti ini. Ya, sesuai dengan yang tadi di dalam tutorial, kita akan melihat bentuk seperti ini. Ya, jadi kalau kita klik new, itu akan muncul seperti ini. Oke, jadi kurang lebih sudah mirip. Next, kita ngomongin fields, attributes, and view. Dimana goals-nya ini adalah selling price-nya read only, kemudian number of bedrooms and availability date-nya itu ada default values, kemudian selling price availability date values won't be copied ketika ada percobaan untuk duplicating alias copy ya. Oke, di sini akan kita pakai reserve fields. Jelas di dulu itu ada nama-nama variable, nama-nama yang sudah direservasi. Sama seperti halnya kalau di Python mungkin ada dev untuk membuat function gitu ya. Jadi ada active dan state. Masing-masing punya tipe datanya yang sudah ditentukan dari kodenya. Oke, jadi tugas kita adalah kita bikin read only, kita bikin default values, kita bikin won't be copied ya. Tidak bisa di copy. Oke, kita balik ke codingan. Di sini sudah saya siapkan exercise yang akan kita lakukan, yaitu ada 5 ya. Yang pertama kita akan lakuin new attributes untuk set selling price dan juga prevent copying untuk availability date juga ya. Nah, di sini kita masuk ke sini. Kita tutup. Jadi yang kita perlu set read only itu adalah bagian ini ya. Kita set read only sama dengan true. Kemudian yang kedua adalah date availability. Itu kita set copy-nya menjadi false, jadi tidak bisa di copy.
Sama halnya juga untuk selling price juga nggak bisa. Nah, ini saja cukup untuk exercise nomor 1. Kemudian exercise nomor 2 adalah kita menambahkan default values untuk beberapa fields ya. Yang pertama itu bedrooms, yang kedua adalah availability date is in 3 months ya. Jadi yang pertama kita isi di sini default itu 2. Kemudian untuk date availability. Selanjutnya exercise nomor 3 adalah add active field ya, add active field. Active di sini fields boolean kita ikuti defaultnya memang true ya, defaultnya memang true. Kemudian exercise nomor 4, set the appropriate default value for the active field so it does not disappear anymore. Oke, defaultnya kita set ke true ya. Default yang sebenarnya itu adalah false. Kemudian kita tambahkan state di sini. Terus state-nya kita kasih nama status gitu ya. Nah, selection itu bentuknya seperti ini. Ada new. Oke, kemudian ada offer receive, kemudian ada offer accepted, sold, dan juga cancel ya. Oke, seperti ini. Kemudian kita tambahkan default value-nya itu new. Dan require-nya true. Ya. Sudah. Ini cukup untuk adjust fields, attributes, dan juga view-nya. Nantinya kita tambahin atau kita buat view-nya. Oke, ini saja. Kita restart. Terus kita balik ke browser. Kita coba upgrade lagi. Maka kita akan melihat semua data yang tadi kita masukin aktif di sini. Kemudian ada new, ada pilihan. Kemudian availability date-nya auto ke hari ini. Ya, harusnya nanti ada settingan untuk available-nya itu dalam 3 months. Tapi untuk sekarang kita isi default value-nya dengan hari ini. Kemudian selling price-nya itu adalah rate on. Oke, bedroom 2. Yap, itu aja untuk tutorial kali ini.